pada 7 terpidana ini. Yang pada mulanya yang sebenarnya dia tidak tahu siapa ini 7 terpidana ini, karena dia juga tidak kenal dengan orang itu. Akhirnya dia bercerita tentang cerita-cerita yang sudah dikemas, diarahkan oleh Aep dan juga oleh Rudiana menurut keterangan dia. Nah, oleh karena itu, sebelum kami sampai kepada kesimpulan dan tanggapan nanti, agar tidak ini salah, kami mau tanya dulu kepada Dede dan para rekan-rekan. Betul Dede? Bagaimana ceritanya? Bisa saudara cerita? Bagaimana ceritanya Dede sampai bisa bercerita tentang adanya pelemparan aparatur? Saya tanya dulu berurut ya. Kamu kerja di mana Dede? Cucian mobil Pak. Pada waktu itu ya, ini pada waktu 2016 ya, cucian mobil ya. Udah berapa lama kerja di sana? Kurang lebih 1 bulan. 1 bulan. Pada tanggal 27 Agustus 2016, kamu berada di mana? Posisi tidak masuk kerja Pak. Tidak masuk kerja? Tidak. Karena apa? 27 Agustus saya masuk kerja Pak. 27 Agustus masuk kerja. Kemudian tanggal 28 Agustus? 28 Agustus saya masih masuk Pak. Masuk. 29? Masuk Pak. Masuk. Ya. Kemudian saya mau tanya, kamu kenal nggak 7 terpidana itu? Tidak kenal sama sekali Pak. Ya? Pun saya tidak pernah, nama tidak pernah. Muka tidak kenal, nama tidak kenal. Sama sekali tidak kenal. Sama sekali tidak. Ya. Kapan kamu bertemu dengan Aep? Pada saat itu Pak, kerja di kerjaan saya mengenal Aep di kerjaan. Oh, Aep itu juga bekerja di sama kamu. Ya, di situ. Nah, coba ceritakan bagaimana ceritanya Aep mengajak kamu ke kantor polisi. Awal mulanya malam Pak, Aep menelpon saya dan mengajak saya ke Polres. Tanggal 2 September. Tanggal 2 September. Ya, malam hari. Sekitar jam 7-an. Saya antar lah, saya mikirnya kan Aep orang rantauan Pak. Karena nggak tahu daerah situ, saya antar ke Polres. Nah, setelah dalam Polres saya tanya, mau ngapain di sini? Kata Aep, buat keterangan saksi anaknya Pak Rudiana yang meninggal. Nah, setelah itu saya tanya, Aep, emang mau ngapain? Kan kita tidak tahu peristiwa itu. Nah, udah katanya nanti saya arahin, saya ikutin apa kata saya, katanya. Dia bilang gitu. Nah, terus Pak Rudiana datang lah. Saya tanya ke Pak Rudiana juga, Pak Rudiana mau ngapain? Buat keterangan apa? Saksi anak saya meninggal. Nah, disitulah diceritakan saya nongkrong di warung. Kalau warung itu bener Pak, warung malam, hanya membeli rokok. Cuman ada segerombolan anak nongkrong, pelemparan batu, bambu, pengejaran, segerombolan motor ada di situ. Sebenarnya nggak ada Pak. Sudah diceritakan sebelum masuk BAP, sudah diceritakan. Jadi sebelum kamu bertemu dengan Rudiana, kamu kan diajak oleh Rudiana telepon katanya kan? Bukan saya ditelepon Pak. Saya ditelepon dengan Aep Pak. Ditelepon oleh Aep. Kamu diajak ke kantor polisi. Iya. Waktu kamu diajak ke kantor polisi, kamu tahu tujuannya untuk apa? Belum tahu Pak. Saya nanyanya pas sudah masuk ke Polres Pak. Di dalam. Apa katanya waktu kamu diajak ke kantor polisi? Ya saya tanya pas di dalam, mau ngapain di sini? Buat jadi saksi anaknya Pak Rudiana. Enggak, sebelum. Oh, saya nggak pernah nanya Pak. Cuma nggak nanya Pak. Oh, saya antar aja. Tolong antar saya ke kantor polisi. Iya. Oke, setelah saya kantor polisi, Ya, apa yang terjadi? Ya saya tanya, mau ngapain ke sini? Buat keterangan saksi kan? Saksi siapa? Pak Rudiana yang anaknya meninggal. Oh, itu kata Aep. Iya. Ya. Nah, kemudian kamu bertemu dengan Rudiana di mana? Di situ juga? Di situ juga. Saya tahu Rudiana pun saat di situ. Oh, kamu kenal Rudiana saat di situ? Saat di situ. Waktu dia pakai baju apa? Dia baju preman atau baju preman sih Pak. Baju biasa. Tertulis apa? Dikenalkan sama Aep siapa ini gitu? Iya, dikenalkan sama Aep. Ini Pak Rudiana katanya. Nah, dikasih tahu ini Pak Rudiana. Ini Pak Rudiana. Apa lagi? Bapaknya Aep. Diberitahu nggak dia polisi? Diberitahu Pak. Dia polisi. Ini polisi. Gitu. Polisi. Jabatannya diberitahu pada waktu itu? Diberitahu Intel narkoba. Oh, Intel narkoba katanya. Diberitahu gitu ya? Diberitahu.
Nah, lantas apa kata AF kepada kamu? Ya saya bilang ke Pak Rudiana juga pada situ, Pak, buat jadi saksi apa? Anak saya meninggal katanya. Nah, sedangkan saya tidak tahu kejadian itu, dan saya pun tidak kenal nama-nama dan muka, dan peristiwa itu emang tidak tahu sama sekali, Pak. Nah, terus apa kata Rudiana? Kata Rudiana, ya bilang, Pak, ya udah ntar saya kasih tahu katanya. Ya setelah dikasih tahu, pada saat nongkrong di situ, pada saat ke warung ada orang segerombolan nongkrong, terus melihat pelemparan batu kepada anaknya Pak Rudiana. Nah, terus dilempar batu itu tidak kena, terus pengajaran membawa bambu. Nah, terus setelah itu ya tidak tahu kejadian itu lagi, Pak. Setelah pengajaran tidak tahu, sudah sampai situ doang. Tadi kan kamu ceritakan bahwa kamu diarahkan oleh AF dan Rudiana. Saya mau lihat peran masing-masing. AF ngomong apa, Pak Rudiana ngomong apa? AF masih tahu, bilang aja ya ada segerombolan orang di situ, Pak. Baik. Terus Pak Rudiana? Pak Rudiana ngasih tahu masalah motor sama nama, Pak. Sama nama? Iya, motor dan nama saya tahu dari Pak Rudiana, dikasih tahu sama Pak Rudiana. Oh, nama-nama pelaku. Nama-nama pelaku. Iya. Apa katanya waktu itu? Kan saya bilang saya nggak kenal, Pak, nama-nama pelaku. Muka pun nggak kenal. Terus kata Pak Rudiana, ya udah ntar saya kasih tahu nama-namanya pelakunya. Oh, dikasih tahu. Dikasih tahu. Masih ingat nggak nama-nama itu? Nggak ingat pasti, Pak. Oh, tapi nggak mengingat soalnya kan nggak kenal, Pak. Oh. Nama pun pas saat di situ kan dikasih tahu. Oh, tapi di situ ada diberitahu, katakan gini aja katanya. Iya. Ya. Nah, sekarang setelah diarahkan oleh AF dan Rudiana, lantas siapa yang melakukan BAP-nya? Mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Ali Priyasudarma SMH. Tentunya pada kesempatan hari ini saya akan memberikan tanggapan terkait kelanjutan kasus viral Pina Cirebon. Yang di tanggapan sebelumnya juga saya sudah memberikan tanggapan hukum terkait perkembangan kasusnya, di mana pada tanggapan sebelumnya saya menanggapi terkait daluarsa waktu pengembangan dan tuntutan kasus, saksi-saksi dan lain sebagainya. Nah, pada kesempatan hari ini saya akan memberikan tanggapan terkait perkembangan dari kelanjutan kasus ini yang semakin hari justru menurut saya semakin menarik, karena kita mengetahui bahwa begitu banyak pengacara dan advokat atau orang yang mengerti hukum di Indonesia ini memberikan tanggapannya masing-masing. Kita juga tahu bahwa kemarin sudah dilakukan konferensi pers oleh salah satu organisasi advokat di Indonesia, di mana pada konferensi pers tersebut dihadirkan seorang saksi bernama Dede yang membeberkan, yang siap berkata secara jujur dan apa adanya sesuai dengan fakta yang terjadi pada saat itu. Bahkan Kang Dede ini siap untuk memberikan kesaksian bahwa ada saksi-saksi palsu atau saksi-saksi yang memasukkan kesaksiannya. Salah satunya adalah Kang AF. Nah, nanti kita akan lihat ke depannya seperti apa. Seperti tanggapan saya sebelumnya, bahwa kasus ini terkesan fiktif. Karena apa? Pertama, dasar dari penuntutan dan pengembangan di kepolisian ini adalah berdasarkan keterangan dari seseorang yang merasa dirinya kesurupan, lalu menjadi dasar untuk pengembangan di dalam kepolisian. Seperti saya sampaikan bahwa secara psikologis seseorang yang kesurupan, dia tidak akan pernah secara detail menyampaikan apa yang terjadi sesuai dengan fakta kejadian yang ada. Itu dulu poinnya. Sehingga dari cerita-cerita fiktif itu terjadilah perkembangan dan penyelidikan fiktif yang mengarah kepada fiktif-fiktif lainnya, termasuk di kejaksaan, pengadilan, dan lain sebagainya. Tapi yakinlah, kita sebagai warga negara yang baik tentunya, dan meyakini bahwa hukum di Indonesia ini masih bisa kita junjung tinggi, dan saya meyakini bahwa seyakin-yakinnya kebenaran itu pasti akan menemukan jalannya sendiri. Jadi mudah-mudahan dengan hadirnya sosok-sosok baru sebagai saksi yang akan memberikan kesaksian yang sebenarnya,
yang akan menggugurkan kesaksian-kesaksian palsu yang sebelumnya, saya yakin kasus ini tentu akan terang benderang. Mudah-mudahan saya sebagai advokat tentunya berharap kasus ini cepat selesai dan memberikan keadilan yang seadil-adilnya buat korban tentunya, dan juga buat pelaku yang tentunya nanti akan mendapatkan hukuman yang setimpal sesuai dengan undang-undang yang berlaku di negara ini. Mungkin itu tanggapan hukum saya saat ini terkait perkembangan kasus Vina Cirebon. Terima kasih, sekian dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah legakin semua perasaan saya yang sejujurnya, saya udah ngapain, udah lega. Tinggal memikirkan gimana caranya kalau terpidana itu keluar. Dek, sempat ini masih untuk tidur mungkin susah karena merasa bersalah dan seperti apa? Pasti. Malam pun saya sudah tidur. Jam 4, jam 3 saya baru tidur. Tadi malam jam 3 malam pun saya baru tidur. Kedepannya rencananya apa? Kedepannya ya saya pengen tujuh terpidana itu keluar. Cuma itu tujuan saya. Untuk hukuman yang kedepannya akan dihadapi oleh Siap. Tadi kan sudah bilang udah siap apapun itu sudah siap. apakah ada harapan kalau misalnya tadi kan Pak waktu bilang ada kemungkinan kalau pasti dia juga tidak dihukum, apakah itu berharap juga? Ya berharap mah pasti ada. Semua manusia apa sih nggak berharap? Keren. Ya. Mungkin kan yang Pak sendiri sudah sedang menghadapi penilaian publik sendiri akan bentuk lingkungan ataupun media sosial. Kan saya sudah bilang sebelum keluar pun saya sudah kuatkan mental saya. Saya sudah kuat mental. Mau tadi bullying tadi apa pun saya siap. Ada pesan-pesan yang disampaikan kepada Iya, untuk masyarakat. Parodian mungkin. Ke AF aja Pak. Buat AF lebih baik jujur daripada hidup kamu gak tenang. Buat keluarga malu, dan anak-anak pun jadi korbannya, anak sendiri jadi korban buat kedepannya Pak. Ya, untuk minta maaf ke Pak Rudiana, apa kamu bersedia, Dek? Kenapa? Untuk minta maaf ke Pak Rudiana. Bersedia buat apa? Lebih baik saya kepada 8 terpidana yang kemarin di penjara dan keluarganya. Tapi Mas Deddy sendiri melihat somasi dari timnya Rudiana itu seperti apa? Iya. Tidak lihat sih Pak. Saya Tanggapannya. Ya silakan ke hak dia itu. Ya biasa aja Pak. Oke. Apa? Intinya cuma minta maaf sama 8 terpidana sama keluarga. Tujuan saya mau keluar 7 terpidana itu. Cuma itu Pak. Gimana kan? Oke, apa lagi? Dede merasa menyesal nggak sih? Artinya Menyesal. ini kan kejadian udah lama ya.